apakah dalam masalah nasab Alawi ini juga ada manuskrip eksternalnya? Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Manuskrip memang tidak ada. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah cuplikan dari wawancaranya Bang Haji Roma Irama dengan Profesor Menachem Ali, seorang ahli filologi, yakni ahli yang mempelajari tentang manuskrip sejarah. Saya sudah tonton semuanya, ini totalnya 44 menit. Dari keseluruhan yang diperbincangkan antara Bang Haji Roma Irama dengan Profesor Menachem Ali ini, kalau boleh saya ambil yang paling penting adalah ini, yakni statementnya Profesor Menachem Ali ini yang mengatakan bahwa dari dokumen-dokumen eksternal, ekstra di luar Ba'alawi, itu memang tidak ada. Tidak ada nama Ubaidillah yang dinisbatkan sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menguatkan dari kajian ilmu nasabnya Kiai Maduddin Usman Al-Bantani tentang kesimpulan beliau yang mengatakan bahwa para habaib Ba'alawi ini memang bukan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ditemukan dalam kitab nasab sezaman. Ba'alawi mengklaim diri sebagai keturunan Zuriyah Rasulullah SAW dari Janur Ubaidillah itu pada abad ke-9. 550 tahun setelah abad ke-4, ya. Yang di situ pada abad itu tidak pernah menyebutkan bahwa Imam Ahmad bin Isa memiliki anak bernama Ubaidillah. Abad ke-4, ke-5, 6, 7, 8 tidak ada. Dan baru ditemukan pada abad 9, itu pun ini 9 Hijriah ya. Masehinya berarti ya sekitar tahun 1500-an. Lalu bedanya apa dengan kajiannya Profesor Menachem Ali ini? Kalau bedanya, kalau Kiai Maduddin Usman itu hanya meneliti manuskrip kitab-kitab nasab dari sumber-sumber referensi agama Islam terkait khusus masalah nasab. Nah, kalau filologi adalah lebih luas lagi, karena filologi mempelajari tentang dokumen-dokumen sejarah dari berbagai aspek sudut pandang sejarah, tidak hanya dari kitab-kitabnya yang beragama Islam tentang ilmu nasab itu. Jadi lebih luas. Jadi menurut saya ini yang perlu digarisbawahi dan menjadi sangat penting, semakin menguatkan dari aspek manuskrip ya. Dari manuskrip kitab nasab yang dikarang oleh para ulama Islam tidak pernah menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah keturunan Rasulullah SAW. Begitupun dari manuskrip sejarah yang lain di luar
kitab-kitabnya para ulama Islam. Juga tidak ada. Nah, kalau misalkan dari kitab-kitab dokumen-dokumen sejarah pada abad ke-4, 5, 6, 7, 8 itu kemudian kok ada lah, ini baru melemahkan apa yang diteliti oleh Kiai Hamadudin Utsman. Tetapi faktanya justru mendukung sama. Yang kesimpulannya bahwa nama Ubaidillah adalah fiktif dalam konteks kesejarahan. Jadi semakin menambah keyakinan kita, semakin menambah hakul yakin kita bahwa kaum Ba'alawi, para habaib Ba'alawi di Indonesia yang selama ini mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah SAW semakin tidak layak, semakin kuat membuktikan bahwa mereka memang bukan zuriyah cucu Nabi SAW. Dan dasar dalih mereka adalah klaim sepihak, klaim internal keluarga Bani Alwi. Kalau klaim sepihak ya klaim sepihak, silakan buat ngaku sendiri saja sana. Jangan kemudian digunakan, diglorifikasi kami keturunan Nabi, darah kami ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu nggak taat dengan kami kewalat, kamu masuk neraka. Jangankan masuk surga mencium bau surganya juga enggak. Kamu memusuhi Ahlul Bait. Ahlul Bait yang mana tuh? Ahlul Bait Ba'alawi lah, oke mau silakan. Tapi kalau mengaku Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya nanti dulu dibuktikan dulu mana faktanya, mana datanya. Kajian ilmu nasab terpatahkan. Kajian ilmu manuskrip filologi yang mempelajari manuskrip tidak hanya dari satu sumber dari satu kelompok juga tidak ada. So mau ngomong apa lagi? Mau mengklaim diri sebagai cucu Nabi, silakan untuk diri dan keluarga Anda. Dan kemudian digunakan untuk mendoktrin umat Islam secara keseluruhan. Kalau nggak percaya dengan kami, kamu berarti memusuhi Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait Nabi yang mana? Ahlul Bait Nabi Ba'alawi. Ahlul Bait Nabi dari Hong Kong nggak bisa membuktikan ngaku-ngaku Ahlul Bait Nabi. Kalau nggak klaim diri sendiri ya silakan saja. Boleh saya keturunan Majapahit, saya keturunan Mataram ke 50. Tulis sendiri caranya. Bahika dicetak besar-besar, di laminating. Biar nanti anak cucu saya percaya 100-200 tahun ke depan. Kalau digunakan untuk keluarga sendiri ya situ. Tapi jangan kemudian diidur-idurna, diwer-wernarin bahwa keturunan saya adalah keturunan Raja Majapahit ke-50. Gue yang jadi persoalan. Lah emang tidak bisa membuktikan dalilnya ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait Ba'alawi gitu aja silakan. Iyalah, semua yang terlibat hari ini meluruskan nasab Rasulullah SAW terkait pengakuan klaimnya para Ba'alawi ini bukan persoalan kebencian. Kita sedang mendudukan persoalan, meluruskan secara membela harkat martabat kesucian keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai digunakan, diaku-aku oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Warung-warung tes DNA nggak berani tes DNA dari beberapa kelompok mereka Ba'alawi Yaman menunjukkan haplogrupnya G. Maka ini juga menguatkan pantes kalau begitu. Kalau haplogrupnya G yang mana itu adalah haplogrupnya orang-orang Yahudi, ya pantas kalau kemudian diteliti di kitab nasab ya nggak ada, diteliti di kitab-kitab dokumen eksternal yang lain juga tidak ada, pantas nyambung. Apalagi kalau kemudian kita lihat tradisi, karakter, budaya, kehidupan mereka juga mirip dengan karakternya orang-orang Yahudi. Membanggakan keturunan, suka main klaim sejarah, memalsukan sejarah, bikin kuburan palsu. Tariannya ya kayak ketek ogleng ngumpul-ngumpul ya sama. Ya mirip ya patut. Ini seperti puzzle-puzzle yang berkeping-keping kemudian diterapkan, dicocok-cocokkan, nyambung-nyambung semua fakta-fakta itu. Kayak gak usah marah, gak usah montong-montong, itu fakta tadi. Profesor Dr. Menachem Ali, ahli filologi. Jangan bilang Anda bahwa Profesor Menachem Ali benci terhadap Ahlul Bait. Oh, tampiling sisan. Itu adalah kajian filologi. Kalau Anda kaum Ba'alawi ini mau membantah
Ini semua tunjukkan ahli filologi Anda, tunjukkan ahli nasab Anda, rasa kaken sengek. Ya, rasakan sengek, rasakan framing. Kalau Anda tidak bisa membuktikan itu semuanya, ya sudah, ngaku saja sih ngapa. Ngaku bahwa kami semua keturunan dari Bani Alwi dari Yaman Hadramaut. Memang bukan keturunan Nabi, nggak bisa membuktikan. Mohon maaf pada umat Islam di Indonesia. Selesai, silakan lanjutkan aktivitas kehidupan Anda. Tapi selama kalian masih mengklaim sebagai zuriat Nabi SAW dan tidak mampu membuktikan diri dari berbagai sisi dan aspeknya, kalian akan menjadi orang-orang yang terpojok, tersudut di sudut-sudut ceruk-ceruk jurang-jurang Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.